Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam sesi kali ini kita akan membahas intercompany profit transaction untuk inventory dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, di dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan dimungkinkan terdapat adanya transaksi, baik dari induk kepada anak perusahaan ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, terdapat adanya penjualan inventory dari induk kepada anak perusahaan. Nah, transaksi tersebut dinamakan dengan downstream sales, sedangkan transaksi penjualan inventory dari anak perusahaan kepada induk perusahaan dinamakan dengan upstream sales. Kemudian treatment-nya seperti apa ya? Dengan adanya intercompany sales untuk inventory tersebut, keuntungan akibat adanya intercompany sales dari inventory diakui apabila barang telah dijual ya kepada pihak ketiga ataupun outsiders. Artinya adalah pihak di luar induk dan anak perusahaan. Kemudian ditangguhkan ya apabila barang masih disimpan sebagai ending inventory. Keuntungan yang ditangguhkan dalam periode sebelumnya dalam beginning inventory diakui dalam periode penjualan barang ataupun inventory. Nah, kita dalam intercompany sales of inventory menggunakan asumsi FIFO, first in, first out ya. Jadi, beginning inventories lebih dahulu terjual, sedangkan ending inventories berasal dari pembelian periode berjalan. Nah, sekarang kita lihat untuk penyajian jurnalnya atas intercompany inventory sales ya. Nah, ini untuk yang downstream sales dengan menggunakan metode equity. Untuk intercompany sales price kita akan menggunakan jurnalnya ya, sales pada cost of sales ataupun COGS. Sedangkan untuk unrealized profit in any inventory ya, kita akan membuat jurnalnya cost of sales ataupun COGS pada inventory. Sedangkan realized profit in beginning inventory, kita buat jurnalnya investment in subsidiary pada COGS. Kemudian kita lihat untuk yang upstream sales ya. Untuk dua jurnal yang pertama ya, baik dengan downstream itu dia akan sama ya jurnalnya. Tetapi untuk jurnal yang ketiga di sini ya, nilai ya, ini berapa realized profit in beginning inventory itu akan dipecah ke investment in subsidiary dan non controlling interest ya, sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Sedangkan dengan menggunakan cost method ya pada saat menggunakan downstream sales ya, pada saat downstream sales. Nah, ini untuk investment in subsidiary-nya kita ganti dengan rate earnings ya. Ini untuk realized profit in beginning inventory. Nah, ini juga sama untuk transaksi upstream sales ya. Jadi investment in subsidiary-nya kita ganti dengan rate earnings. Nah, di sini ada contoh ya terkait dengan intercompany transaction untuk inventory ya. Nah, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ya, ini menunjukkan bahwa terdapat adanya subsidiary income sebesar 5.200, sedangkan subsidiary dividend sebesar 3.000 dan current amortization ya dari harga akuisisi sebesar 450. Di sini juga kita diberikan informasi untuk intercompany sales-nya. Intercompany sales selama tahun 2019 sebesar 650. Sedangkan intercompany profit in ending inventory sebesar 60 dan intercompany profit in beginning inventory sebesar 24 ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, pembagian keuntungan dengan menggunakan downstream sales ya. Jadi induk yang melakukan penjualan kepada anak perusahaan. Nah, dampaknya bagaimana? Kita lihat ya. Di sini ada subsidiary net income 5.200, kemudian kita kurangkan dengan current amortization, kita mendapatkan adjusted income. Nah, adjusted income ini untuk transaksi yang downstream itu dialokasikan kepada CI dan kepada NCI. Sedangkan untuk penangguhan keuntungan di dalam ending inventory dan pengakuan keuntungan dalam beginning inventory itu hanya dialokasikan kepada CI ataupun kepada si induk perusahaan. Nah, jadi ketika induk perusahaan melakukan intercompany sales ya, dampak penangguhan dan pengakuan keuntungan seluruhnya jatuh kepada parent.
Nah, hal ini berbeda apabila transaksinya adalah transaksi upstream sales ataupun penjualan inventorinya dari anak perusahaan kepada induk perusahaan ya. Jadi setelah mendapatkan adjusted income ya, ini penangguhan keuntungan di ending inventory dan pengakuan keuntungan di beginning inventory ya. Ini berarti berlaku juga untuk NCI-nya ya, untuk non controlling interest. Nah, seperti ini. Jadi ketika subsidiary melakukan intercompany sales ya, dampak penangguhan dan pengakuan keuntungan dipecah kepada controlling interest ataupun induk perusahaan dan non controlling interest. Nah, bagaimana untuk membuat jurnalnya? Nah, ini kita hanya bahas ya terkait dengan jurnal eliminasi terkait inventory sales-nya ya, intercompany inventory sales-nya. Jadi kita buat jurnalnya kalau untuk yang downstream sales dengan menggunakan equity ya, equity method, sales pada COGS ya 650, kemudian COGS pada inventory sebesar 60 dan investment in subsidiary pada COGS sebesar 24. Sedangkan apabila menggunakan cost method nanti di sini untuk yang investment in subsidiary-nya kita ganti dengan rated earnings-nya P ya. Nah, selanjutnya apabila kita menggunakan upstream sales ya. Nah, untuk dua jurnal yang pertama itu akan kita buat jurnalnya sama ya, sedangkan jurnal ketiga baru ya. Yang 24-nya kita alokasikan sebesar 19,2 untuk investment in subsidiary dan 4,8 sebagai bagian dari non controlling interest. Oke, demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.